Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kita kali ini akan kita bahas tentang gerak lurus. Nah, pada pembahasan kita tentang gerak lurus, karena namanya gerak lurus berarti nanti bentuk lintasannya adalah berupa lintasan lurus atau garis lurus. Nah, pada gerak lurus ini nanti dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah gerak lurus ini gerak lurus beraturan atau sering biasa disebut dengan GLB. Kemudian yang kedua pembahasan kita yaitu pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini adalah bisa kita sebut dengan GLBB. Nah, jadi ada dua pembahasan kita nanti pada materi ini yaitu gerak lurus dan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, seperti apa bedanya antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama yaitu gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan atau GLB ini memiliki ciri yaitu kecepatan benda bernilai tetap. Nah, jadi yang menyebabkan geraknya disebut sebagai gerak lurus beraturan karena kecepatannya tetap. Jadi ini adalah V sama dengan suatu nilai yang tetap atau konstan. Jadi selama pengamatan kita nanti bendanya memiliki kecepatan yang tetap dari waktu ke waktu. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa gerak benda disebut sebagai gerak lurus. Nah, jadi kalau misalkan benda kemudian dia bergerak dari waktu ke waktu, jadi misalkan di sini ada suatu benda, nah semula berada di titik awal ini, kemudian dia bergerak pada beberapa saat kemudian bergerak ke sini, kemudian bergerak lagi di posisi awal, kemudian posisi yang kedua, posisi yang ketiga, ini adalah posisi yang keempat, dan ini adalah posisi yang kelima. Nah, setiap pertambahan atau setiap perubahannya ini adalah sama. Misalkan perubahannya adalah jangan A. Perubahannya misalkan sini adalah B, kemudian setiap dari sini ke sini ini juga B, kemudian dari sini 3 ke 4 ini juga B, satuan panjang gitu ya. Kemudian di sini juga B. Nah, berarti perpindahannya dari waktu ke waktu itu nanti adalah yang pertama, kemudian perpindahan yang kedua, dan perpindahan yang ketiga, dan perpindahan yang keempat. Nah, ini. Jadi perpindahannya dari waktu ke waktu ini berubah atau semakin besar. Jadi ini pada saat T1, ini T0, T1, kemudian T2 pada saat T3, pada saat T yang keempat. Nah, masing-masing posisi ini memiliki selang waktu yang sama. Jadi selang waktunya dari 1 ke 2 ini adalah delta T,
kemudian dari sini ke sini ini adalah juga delta T yang sama. Ini delta T, anggap saja delta T1, delta T2, delta T3. Sini adalah delta T4 dengan diketahui bahwa delta T1 sama dengan delta T2 sama dengan delta T3 sama dengan delta T4. Nah, dari data ini kemudian dapat kita temukan hubungan antara perpindahan dan waktu dan kemudian kecepatan dan waktu. Nah, kalau dari hasil tadi, perpindahan dan waktu, tadi tampak bahwa dari waktu ke waktu perpindahannya semakin membesar, tetapi setiap perubahannya dari waktu ke waktu itu sama. Ini jadi kalau misalkan di sini adalah sumbu mendatarnya adalah T dan ini adalah perpindahan S, maka tadi data yang kita peroleh ini adalah awalnya di titik 0 ini, kemudian yang kedua ada di sejauh B, kemudian yang ketiga ada di 2B, jadi ini misalkan adalah B, berarti ini adalah 2B, ini adalah 3B, ini perpindahannya adalah 4B. Nah, maka dari situ akan kita peroleh hubungan antara S dan T, ini nanti adalah berubah secara linear ini. Ini ya, jadi perubahannya seperti ini. Jadi ketika ini adalah T1, di sini adalah B, kemudian ketika T2, di sini adalah 2B, kemudian ketika T3, perpindahannya adalah 3B, kemudian ketika T4, nah ini perpindahannya adalah 4B. Jadi kalau misalkan dilanjutkan, ini masih terus bertambah perpindahannya. Nah, jadi hubungan antara S dan T digambarkan seperti grafik tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan kecepatan dengan waktu? Nah, kalau kita perhatikan sini, setiap saat perubahannya itu adalah tetap. Dan di sini adalah ada delta T, kemudian di sini adalah delta S atau perubahan atau penambahan pergeserannya, yaitu delta S. Nah, di sini ada delta S. Nah, delta S1. Tanggal saja misalkan delta S1, delta S2, dan 3, ini semuanya sama. Nah, jadi untuk V itu nanti adalah untuk delta S per delta T, ini semuanya sama, selang waktunya sama, perubahannya penambahan perpindahannya sama, sehingga kalau kita buatkan grafiknya, hubungan antara V dan T ini, nah ini adalah T, kemudian di sini ada V, maka nilainya adalah tetap. Nah, ini adalah sebesar V, misalkan ini ya, besarnya adalah V, jadi dari waktu ke waktu nilainya tetap. Nah, itulah grafik hubungan antara S dengan T, kemudian V dan T. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan persamaan untuk gerak lurus beraturan ini? Nah, pada persamaan gerak lurus beraturan, maka yang berlaku adalah perpindahan itu sama dengan V dikalikan T. ds ini adalah perpindahannya, meter, kemudian V ini adalah kecepatan atau besarnya kecepatan, meter per sekon, kemudian untuk T ini adalah
waktu tempuh. Nah, berarti ini satuannya adalah sekon. Nah, ini yang meter per sekon. Nah, jadi persamaannya hanya ada satu ini yang akan kita pakai nanti pada gerak lurus beraturan. Jadi S sama dengan V dikalikan dengan T. Nah, baik, untuk yang selanjutnya yaitu gerak lurus berubah beraturan. Ini jadi yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Atau biasa disingkat dengan GLBB, ya, disingkat dengan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, cirinya pada gerak lurus berubah beraturan ini yang tetap itu adalah percepatan. Jadi percepatannya tetap. Di A ini adalah konstan. Kemudian kecepatan berubah secara beraturan. Jadi kecepatannya berubah karena adanya percepatan itu, karena percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, kemudian dari ini dapat kita nantinya temukan hubungan antara V dengan T, kemudian S dengan T, A dan T. Nah, grafik hubungan antara A dan T jadi kalau ini T, kemudian ini ada A, maka nilai dari A itu tetap. Nilainya tetap. Kemudian untuk V itu nilainya berubah secara beraturan. Di T, di sini adalah sumbu untuk V. Maka grafiknya misalkan seperti ini. Nah, sini ada V awal, V0, kecepatan awal, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan hubungan antara S dan T? Jadi untuk S dan T nanti akan digrafikkan. Ini S, kemudian T. Nah, untuk S dan T hubungannya nanti akan dibentuk persamaan atau grafik seperti ini, melengkung, gitu ya. Lalu bagaimana dengan persamaan-persamaan yang ada di gerak lurus berubah beraturan? Nanti ada 3 persamaan yang akan kita gunakan. Jadi persamaan-persamaannya yang pertama ini nanti adalah VT. Jadi persamaan yang pertama VT sama dengan V0 plus A dikalikan T. Dan persamaan yang kedua S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kemudian untuk yang ketiga kita ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A dikalikan dengan S. Jadi ini adalah persamaan untuk gerak lurus berubah beraturan. Ada 3 buah persamaan, ya, dengan masing-masingnya. S ini nanti adalah perpindahan, ini meter, kemudian V0 ini adalah kecepatan awal meter per sekon, kemudian VT
kecepatan pada saat T atau kecepatan akhir meter per sekon. Kemudian ada A, ini adalah percepatan. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian T, ini adalah waktu tempuh. Nah, satuannya berarti adalah sekon. Nah, itu adalah 3 persamaan dalam gerak lurus berubah beraturan. Jadi saya ulang kembali, ada 3 persamaan pada gerak lurus berubah beraturan yang nanti akan digunakan, yaitu ada VT sama dengan V0 plus AT, kemudian ada S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS dengan S adalah perpindahan, kemudian V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir, kemudian A percepatan, dan T adalah waktu tempuh. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.